Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah iktiologi, yakni Ibu Yuni Yilawati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas P01 Genap ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema sistem pernafasan pada ikan. Tentunya saya tidak sendirian, berikut nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Irawati Agustini Masturtitin, yang kedua ada Bagus Muhammad Naufal, yang ketiga ada Farida Ningsi, yang keempat ada Nur Fikri As'ad, yang kelima ada Iftitah Rahmah Safira, yang keenam ada Alivia Salsabilah Wahyuning S, yang ketujuh ada Oktia Rustanti, yang kedelapan ada Maria Magdalena, yang kesembilan ada Ratna Putri Damayanti, dan yang ke-10 ada saya sendiri yakni Ananda Fitri Mafiro. Pada presentasi kali ini mencakup 6 bahasan, yakni yang pertama definisi, yang kedua ada mekanisme, lalu yang ketiga ada pernafasan ikan tulang sejati, yang keempat ada pernafasan ikan tulang rawan, yang kelima ada pernafasan ikan paru-paru, yang keenam ada alat pernafasan tambahan. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Novanus Marapanayuda dari kelas P01. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan dulu sebagai pembuka sebelum kita masuk ke materi utama. Jadi, sistem pernafasan merupakan salah satu sistem yang paling penting dalam makhluk hidup. Pada makhluk hidup seperti ikan contohnya, sistem respirasi utamanya adalah insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen dan CO2 antara darah dan air. Insang secara umum berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu dalam kondisi lembab. Insang di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan loh, tapi juga punya fungsi lain seperti alat ekskresi garam, penyaring makanan, dan alat pertukaran ion-ion. Pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, insangnya dilengkapi oleh operkulum. Sedangkan pada ikan tulang rawan atau Chondrichthyes, insangnya tidak memiliki operkulum. Dan juga selain insang, beberapa spesies ikan tertentu juga memiliki alat pernafasan tambahan, seperti contohnya gelembung udara ataupun mesis dan labirin. Perkenalkan, nama saya Farida Ningsi dari kelas P01. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada ikan secara umum. Jadi, setiap makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernafas. Udara tersebut masuk ke dalam tubuh melalui proses yang namanya respirasi. Respirasi adalah suatu proses perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen sehingga diperoleh energi dan juga gas karbon dioksida. Selain manusia, hewan pun melakukan respirasi. Respirasi pada hewan juga terjadi dalam 2 fase. Ikan merupakan salah satu hewan yang memiliki sistem pernafasan berbeda daripada makhluk lainnya. Secara umum, ikan bernafas menggunakan insang, tetapi ada juga yang bernafas menggunakan paru-paru. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam itu berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap-tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan lamela. Pada filamen, terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Perkenalkan, nama saya Alivia Salsabila dari kelas P01 akan membahas tentang siklus pernapasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di dalam air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Mulut ikan akan terbuka untuk menyerap air untuk bernafas karena dalam air ada gelembung-gelembung yang berisi oksigen. Oksigen dalam gelembung ini yang dibutuhkan ikan untuk bernafas.
Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Air yang diserap pada mulut ikan ini akan disalurkan ke insang. Insang kemudian akan menyaring dan memisahkannya dari gelembung oksigen. Air yang sudah disaring akan dibuang melalui operkulum. Sementara gelembung oksigen akan dialirkan ke lembaran insang. Pada saat pertukaran oksigen dan karbon dioksida akan terjadi di lembaran insang. Oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan melalui operkulum bersama dengan sisa air yang telah diserap oksigennya. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri As'ad dari kelas P01. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi organ pernapasan ikan. Umumnya, insang berperan langsung dalam proses respirasi sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, perlu Anda ketahui bahwa selain sebagai fungsi, alat pertukaran insang juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, berperan dalam mengatur keseimbangan asam dan basa pada tubuh ikan. Yang kedua, yaitu mengatur regulasi ion yang dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Yang ketiga, yaitu ekskresi nitrogen dan menyaring makanan yang dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Ketika air tercemari oleh polutan lingkungan seperti amonia, logam berat, nitrit, pestisida, atau zat berbahaya lainnya akan mengganggu proses pernapasan yang berlangsung pada tubuh ikan. Bahkan ada yang mengakibatkan tubuh ikan teracuni yang kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dapat sangat merugikan kepada lingkungan di sekitarnya yang berhubungan pada ikan. Selain itu, insang pada ikan juga dapat terkontaminasi oleh bakteri yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Maria Magdalena dan di sini saya bakal jelasin materi tentang definisi pernapasan pada ikan bertulang sejati. Jadi, istilah osteichthyes diambil dari bahasa Yunani, yaitu osten yang berarti tulang, sedangkan ichthyes berarti ikan. Umumnya ikan bertulang sejati hidup di daerah perairan laut, rawa, dan air tawar. Ikan dengan ukuran tubuh antara 1 cm hingga 6 meter ini memiliki endokleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang sangat keras. Sistem pernapasan osteichthyes menggunakan ingsan yang kemudian tertutupi oleh operculum. Contohnya ada ikan mas koki, terdiri dari lengkungan ingsan yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Rigi-rigi ingsan yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui ingsan, dan filamen atau lembaran ingsan. Filamen ingsan tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah muda. Karena mempunyai banyak pembuluh kapier dan merupakan cabang dari arteri ingsan, di tempat inilah terjadinya pertukaran CO2 dan O2 berlangsung. Dan contoh dari ikan lainnya ada ikan terbang dan ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Agustini Masturtitin dari kelas P01 Genap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus pernapasan pada ikan bertulang sejati. Seperti yang kita ketahui, ikan adalah hewan air yang bernapas menggunakan insang. Insang sendiri merupakan alat pernapasan pada ikan yang menjadi tempat terjadinya pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Ikan bertulang sejati melakukan pernapasan dengan cara mengambil gas O2 dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Selanjutnya dari insang, O2 diangkut darah
melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Selain itu, terdapat dua fase sistem pernapasan pada ikan, yang antara lain ialah fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen atau O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sedangkan pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang kemudian akan diekskresikan keluar tubuh. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftithar Rahma Safira dengan NIM 21508020111052 dari kelas P01. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pernafasan ikan tulang rawan. Ikan adalah hewan air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan bertulang rawan mengacu pada kelas ikan kondriktis dengan kerangka yang terbuat dari kartilago. Ikan bertulang rawan atau kondriktis pada insangnya tidak memiliki tutup insang atau operkulum. Ikan bertulang rawan memiliki 5 hingga 7 insang dan insangnya terbuka ke lautan mencari celah. Ikan yang tergolong ke dalam kelas kondriktis memiliki ciri-ciri lain seperti gigi tidak bersatu dengan rahang dan tidak mempunyai gelembung. Ikan bertulang rawan menggunakan hati yang dipenuhi oleh minyak untuk daya apungnya. Contoh ikan bertulang rawan adalah ikan hiu, ikan skate, dan ikan pari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Fitima Viro dengan nomor NIM 215802011111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pernafasan pada ikan tulang rawan. Insang ikan tulang rawan tidak mempunyai operkulum. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke 10 rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi karbon dioksida. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Perkenalkan, nama saya Ratna Putri Damayanti. Saya di sini akan menjelaskan poin kelima, yaitu pernafasan ikan menggunakan paru-paru atau dipnoi. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernafasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernafasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumaticus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun airnya kering dan insangnya tidak berfungsi, karena ia bernafas menggunakan gelembung udara. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan lele, gabus, gurami, dan bentok memiliki alat bantu pernafasan yang disebut labirin. Berikut adalah 3 contoh gambar ikan lele, ikan gabus, dan ikan gurami. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi siklus pada alat pernafasan pulmosis atau gelembung udara. Jadi pada ikan yang bernafas menggunakan gelembung udara seperti langfish Australia, mekanismenya yaitu menghirup udara melalui lubang hidung, sementara mulutnya tetap pada kondisi tertutup.
Untuk siklus pernafasannya yaitu saat lamfis menghirup udara, katup spiral konus arteriosusnya akan melepuh. Gunanya meminimalkan pencampuran darah teroksigenasi dan terdeoksigenasinya. Sementara lengkungan insang ketiga dan keempatnya terbuka dan lengkungan insang kedua dan kelimanya tetap tertutup untuk meminimalkan kemungkinan hilangnya oksigen yang diperoleh di paru-paru melalui insangnya. Kemudian pada ductus arteriosus arteriolnya yang keenam akan tertutup dan arteria pulmonarisnya akan membuka. Selama menghirup udaranya, insang keenam masih digunakan dalam sistem pernafasan lamfis. Darah terdeoksigenasinya akan kehilangan sebagian CO2 saat melewati insang sebelum mencapai pada paru-paru ikan. Hal ini dikarenakan CO2 lebih larut dalam air. Yang kelima adalah alat pernafasan tambahan. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan bernafas menggunakan insang. Tetapi beberapa ikan didapati bernafas menggunakan paru-paru yang merupakan derivat dari gelembung renang. Pada kondisi tertentu, ikan memanfaatkan alat pernafasan tambahan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Ikan mengalami modifikasi alat pernafasan sebagai alat bantu pernafasan. Berikut ini merupakan beberapa alat pernafasan tambahan yang terdapat pada beberapa jenis ikan. Yang pertama adalah permukaan kulit. Beberapa jenis ikan yang hidupnya di lumpur memanfaatkan seluruh permukaan tubuh mereka untuk bernafas atau sebagai alat pernafasan tambahan. Seperti contohnya adalah ikan glodok. Yang kedua adalah gelembung renang. Gelembung renang adalah kantong yang berisi udara yang terletak pada rongga tubuh ikan. Oksigen dapat berdifusi melalui dinding gelembung renang. Contohnya adalah ikan lele. Ketiga adalah labirin. Labirin adalah alat pernafasan tambahan pada ikan berupa lipatan-lipatan epitelium pernafasan. Labirin terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Ikan yang mempunyai labirin mampu hidup di perairan yang minim oksigen terlarut asalkan permukaan perairan terdapat udara bebas. Labirin memiliki pembuluh darah kapiler yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Udara ditampung di rongga labirin saat akan muncul di permukaan air. Apabila labirin tidak mempunyai kesempatan mengambil oksigen langsung dari udara bebas yang dikarenakan permukaan air tertutupi oleh material ataupun juga tumbuhan air, maka ikan tersebut akan mati. Beberapa contoh ikan yang memanfaatkan labirin sebagai alat pernafasan tambahan adalah ikan tambakan, ikan sepat, dan juga ikan gurami. Itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.